Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang mana masih tetap semangat untuk mengikuti sekolah PKH ini. Terima kasih ya Bu, sudah semangat. Tetap semangat juga, dijaga semangatnya untuk tetap lanjut mengikuti sekolah PKH pada sesi-sesi yang akan datang. Oke? Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbicara tentang hak-hak penyandang disabilitas. Seperti itu. Sesi sebelumnya, kita sudah membahas apa pengertian disabilitas itu. Bisa dibantu menjawab ibu-ibu, masih ada yang ingat sesi sebelumnya? Silahkan kalau ada yang ingat, monggo dibantu jawab ya, ibu-ibu yang cantik. Iya, terima kasih jawabannya Bu, tepat sekali. Kita sedikit mengulang ya, tidak terlalu banyak, secara garis besarnya saja. Pengertian disabilitas itu artinya orang yang mempunyai keterbelakangan fisik. Bisa digarisbawahi ya Bu. Yang mana banyak sekali ya disabilitas. Baik itu disabilitas fisik, intelektual, mental, psikopat, dan sensorik. Kita tidak terlalu jauh untuk membahas itu karena memang sesi sebelumnya saya sudah bahas. Tinggal nih ibu-ibunya ya yang harus diingat-ingat ya, dibuka lagi sesi sebelumnya, catatannya, buku pintarnya, oke? Bisa dilanjut ya Bu? Baik, saya lanjut ya. Poin pentingnya juga Bu pada sesi kali ini ya. Agama, terutama insya Allah di sini Islam semua. Agama Islam mengajarkan bagaimana kita hidup bersosialisasi, khususnya di lingkungan kita. Sepakat? Dalam agama pun diajarkan bagaimana cara bertetangga, hidup rukun, saling menyayangi, saling mengasihi, saling berbagi, bersifat baik sesama manusia. Seperti itu ya Bu. Disepakati ya. Terlebih yang harus diketahui, kita semua sebagai umat manusia, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua sama. Ingat Bu, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita adalah sama. Ya. Jadi apa hubungannya dengan penyandang disabilitas? Hubungannya adalah, pesan pentingnya adalah, jikalau ada tetangga kita, saudara kita di lingkungan kita, ada orang-orang yang mempunyai keterbelakangan fisik, hayu kita sesuai dengan ajaran agama, terkhusus Islam, saling mengasihi, saling toleransi, saling berbagi, bersikap baik. Itu yang harus kita junjung tinggi. Jadi tidak boleh kita membanding-bandingkan orang-orang yang mempunyai keterbelakangan fisik ini. Kuncinya, kembali lagi pada kuncinya, di mata Allah semua manusia itu sama. Nah Bu, bagaimana jika di dunia ini
kita balik. Kita masyarakat umum nih adalah penyandang disabilitas. Kira-kira akankah kita berusaha agar hak-hak kita terpenuhi? Misalkan nih ibu-ibu semua nih yang ada di sini semuanya disabilitas, semuanya mempunyai keterbelakangan fisik. Kira-kira ibu bakalan diam aja nggak? Nah, ibu-ibu yang semisal semuanya mempunyai keterbelakangan fisik pasti ingin hak-haknya juga terpenuhi, karena memang sudah diatur dalam undang-undang, orang yang mempunyai keterbelakangan fisik atau disabilitas ini mempunyai hak yang sama seperti yang lainnya. Sudah terbayangkan, Bu? Jikalau kita menjadi orang-orang disabilitas, cukup berat memang, tapi disitulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan yang berbeda di dunia ini. Tapi tetap harus kita ingat poin tadi, kita semua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Nih terkait tadi, Bu, orang yang mempunyai keterbelakangan fisik itu juga sama seperti ibu-ibu yang ada di sini, mempunyai hak yang sama. Ada yang ingat, Bu? Haknya itu seperti apa? Haknya itu apa saja? Ayo, masih ada yang ingat enggak? Jika berpacu nih, Bu, kita berbicara undang-undang nomor 6 tahun 2016 ya, ingetin ya. Undang-undang 2016 nomor berapa, Bu? Iya, betul. Nomor 6. Ada 21 poin hak-hak disabilitas yang harus terpenuhi. Bisa saya sebutkan ya, Bu? Nanti diingat-ingat dan dibuka lagi buku pintarnya nih. Ada hak hidup dan ada hak bebas, ada hak privasi ke dalam lindungan, ada hak hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, agama, olahraga, budaya, pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitas, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, berpindah tempat kewarganegaraan, bebas dari tindakan kriminalisasi. Ya, ini tidak akan saya jelaskan karena memang pada sesi sebelumnya kita sudah membahas ini satu persatu. Jadi ingat, dalam undang-undang ada 21 hak disabilitas yang harus dipenuhi ya, Bu. Oke? Sudah ketangkap dan sudah dipahami, Bu, dari beberapa pembahasan atau beberapa poin tadi ya? Sudah ya? Dilanjut. Nih, kira-kira nih ada tetangga kita atau saudara kita yang mempunyai keterbelakangan fisik atau penyandang disabilitas, hak-hak apa nih yang harus dipenuhi? Kira-kira, ayo, tadi sudah saya sebutkan 21 yang diatur dalam undang-undang. Silahkan berpendapat, Bu. Jangan ngantuk, Bu.
Semangat ya. Silahkan yang mau berpendapat. Ya, betul, hak hidup, tepuk tangan. Selanjutnya, ya, betul sekali, tepuk tangan lagi Bu. Bebas dari cercaan, haknya itu ya. Selanjutnya, ada yang mau berpendapat lagi? Yuk, jangan malu-malu Bu. Ya, betul, mendapat perlindungan, tepuk tangan lagi. Selanjutnya, ya, betul sekali, mendapat bantuan hukum. Ya, tepat sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, tidak dikucilkan. Ya, ibu-ibu, alhamdulillah masih pada ingat ya. Yang terpenting, hak dalam kehidupan sehari-hari itu hak hidup. Dan seandainya ada di lingkungan kita, mohon ingat, kita ini harus hablum minan nas, harus saling menghargai, harus saling mengasihi, menyayangi, berbuat baik, seperti itu ya. Jangan sampai ketika ada orang-orang yang mempunyai keterbelakangan fisik di lingkungan kita, kita kucilkan, dan kita tidak mau berkomunikasi dengan beliau. Jangan sampai Bu ya, kita tetap harus menjunjung tinggi toleransi. Lanjut Bu, dilanjut. Saya punya permainan. Ibu mau bermain dengan saya Bu? Mau? Serius mau? Tapi jangan ngantuk ya. Ini ada sedikit permainan dalam bentuk pertanyaan. Ibu-ibu mah simpel, tinggal jawab benar atau salah aja. Udah gitu. Nggak yang ribet-ribet saya minta Bu. Tadi sudah saya bagikan, ada huruf centrang dan huruf X. Di kanan ada centrang, di kiri ada X. Itu artinya X itu salah, centrang itu benar, ya. Bisa diangkat semuanya. Oke, sudah saya bagikan satu-satu ya. Di depan saya ada karton warna hijau untuk centrang, warna merah untuk X. Artinya warna merah itu salah, warna hijau itu benar. Jadi sistemnya gini. Nanti saya akan bacakan pertanyaan. Kalau ibu-ibu anggap itu benar, ibu-ibu letakkan di centrang warna hijau, di karton hijau. Kalau salah, di karton merah dan centrang X. Oke? Siap ya? Nih yang mau maju nih silahkan. Ayo, saya bacakan pertanyaan pertama. Anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Silahkan, ada yang mau maju? Ya, terima kasih Bu. Dilanjut. Penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Ada yang mau maju? Silahkan. Seperti Ibu Rani tadi. Iya, oke. Terima kasih ya Bu. Perlu tepuk tangan nggak? Iya, kasih tepuk tangan karena sudah maju. Dilanjut ya. Anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Hah? Ayo. Siapa nih yang mau menempelkan nih? Salah apa benar? Iya Ibu. Tepuk tangan dulu dong, sudah mau maju. Silahkan ditempelkan ya Bu. Oke, lanjut. Anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Ayo, ini betul apa salah ya? Silahkan yang mau maju. Oke, dilanjut lagi ya. Belum tepuk tangan dulu. Selanjutnya,
Jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Yo, salah apa benar? Benar apa salah? Silahkan. Yang mau maju bisa ditempelkan di sini. Yo, terima kasih Bu. Kita lanjut lagi ya. Anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena sulit berjalan. Ayo Bu, ini benar apa salah? Ayo, silahkan yang mau maju. Oke, terima kasih Bu. Penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah seperti Karang Taruna dan pengajian. Ayo, tempel ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Yeay, sudah selesai ya Bu. Makasih untuk jawabannya. Nah, Bu, inti dari permainan ini apa sih Bu? Tahu Bu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, sedikit saya akan sampaikan ya. Terima kasih nih untuk partisipasinya nih ibu-ibu nih, alhamdulillah sudah pada mencerna dan sudah pada bisa ya untuk menyampaikan apa yang menjadi hak-hak disabilitas. Saya akan membahas beberapa poin di sini. Tidak semuanya ya Bu. Secara garis besar nih saya akan membahas di 2 poin saja. Karena memang alhamdulillah ibu-ibu juga sudah pada paham. Anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Jawabannya adalah salah. Ingat tadi, disabilitas pun berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu ya. Walaupun tidak sama seperti anak-anak yang lain, saya yakin anak disabilitas pun mampu belajar sesuai dengan kemampuannya, pelan-pelan walaupun tidak sama seperti yang lain, berhak mempunyai layanan pendidikan. Yang kedua, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Ya betul sekali Bu. Karena berbicara tentang gizi, semua memang membutuhkan yang namanya gizi. Ingat pada sesi-sesi selanjutnya tentang isi piringku itu Bu ya, yang mana kita harus memenuhi gizi kita. Jadi bukan hanya kita saja, orang yang mempunyai kekurangan fisik pun, keterbatasan fisik pun harus tercukupi gizinya. Itu saja ya Bu, ulasan dari permainan tadi. Alhamdulillah ibu-ibu semua sudah pada paham hak-hak terkait penyandang disabilitas. Saya berharap pada sesi ini kuncinya adalah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus tetap bersosialisasi atau bertetangga dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Itu saja, kita akhiri ya Bu. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.